kota Al-Ula, merupakan tempat wisata populer di negara Arab Saudi. Dahulu, Al-Ula hanya sebuah kota mati yang terbengkalai. Dikutip dari Saudi Arabia Immigration, Al-Ula berada di barat laut Kerajaan Saudi, tepatnya 1.100 km dari Riyadh. Pembangunan Al-Ula masuk dalam visi 2023 yang merupakan proyek utama putra mahkota Mohammed bin Salman untuk menarik 100 juta pengunjung per tahun ke Arab Saudi. Al-Ula pertama kali dibuka untuk umum pada 2019. Sejak saat itu, kegiatan promosi pariwisata di Al-Ula makin gencar dilakukan. Al-Ula menyimpan berbagai daya tarik yang menakjubkan, mulai dari situs bersejarah, ngarai, bukit pasir, hingga keindahan arsitektur rumah dan makam yang dipahat di bebatuan. Al-Ula pernah menjadi salah satu peradaban paling maju berabad-abad yang lalu. Kota ini merupakan pusat perdagangan penting di jalur dupa, jalur perdagangan utama yang menghubungkan wilayah Mediterania dengan Arab Selatan dan Afrika Timur. Menurut laman Experience Al-Ula, kota ini pernah menjadi ibu kota kerajaan Dadan dan Lihian pada sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Kerajaan tersebut dikenal dengan sistem irigasi dan pertaniannya yang maju, yang menjadikan lembah Al-Ula sebagai kawasan yang subur dan makmur. Kemudian, sekitar tahun 100 sebelum Masehi, Al-Ula dikenal sebagai Hegra, ibu kota selatan Kerajaan Nabatean. Peradaban ini meninggalkan warisan budaya yang luar biasa, termasuk fasad makam yang diukir dengan indah, pengelolaan air yang canggih, dan kemajuan dalam pengembangan pertanian di wilayah dataran Hegra. Namun, sejarah mencatat bahwa wilayah Hegra yang juga dikenal sebagai Madain Saleh, menjadi tempat tinggal kaum Tsamud, umat Nabi Saleh yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keingkaran mereka. Kisah ini membuat Hegra atau Madain Saleh dikenal sebagai kota yang terkutuk dan dianggap berhantu selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan Rasulullah menuju Perang Tabuk, beliau menolak untuk minum, beristirahat, atau mengambil makanan dan minuman dari tempat ini, serta melarang para sahabat melakukan hal yang sama. Walaupun tidak ada hadits yang secara eksplisit melarang umat muslim untuk mengunjungi Al-Ula, terdapat hadits dalam Sahih Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah memperingatkan agar tidak memasuki wilayah yang telah diazab oleh Allah kecuali dengan perasaan takut dan sambil menangis. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu, kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, jangan memasuki daerah mereka. Jangan sampai azab yang menimpa mereka juga menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dalam mitologi Arab, Al-Ula sering dianggap sebagai daerah yang berhantu dan dikaitkan dengan keberadaan bangsa jin serta roh jahat. Pandangan ini tumbuh dari stigma yang melekat pada Al-Ula karena hubungannya dengan kisah kaum Tsamud, umat Nabi Saleh alaihissalam yang dikenal durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Tsamud adalah bangsa yang diberi banyak nikmat oleh Allah, termasuk kemampuan untuk mengukir rumah dari gunung-gunung batu yang kokoh. Namun, mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh yang menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan meninggalkan penyembahan berhala. Kaum ini bahkan menantang Nabi Saleh dengan permintaan yang mustahil, yaitu mendatangkan seekor unta betina dari batu sebagai mukjizat. Ketika permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap ingkar, bahkan membunuh unta tersebut. Tidak berhenti di situ, kaum Tsamud juga meminta agar Allah mendatangkan azab kepada mereka sebagai bukti dari kebenaran ajaran Nabi Saleh. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan itu dengan menimpakan azab berupa gempa bumi yang dahsyat dan suara yang mengguntur, menghancurkan kaum Tsamud
hingga binasa. Kisah tragis ini menjadi peringatan besar bagi umat manusia agar tidak mengulangi perbuatan kaum tersebut. Karena sejarah yang kelam ini, Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk memasuki tempat-tempat yang pernah menjadi lokasi turunnya azab Allah, kecuali dengan perasaan takut dan penuh kesadaran. Ketika Rasulullah SAW melewati wilayah Al-Ula dalam perjalanan menuju Perang Tabuk, beliau memilih untuk tidak beristirahat, makan, atau minum di sana, bahkan melarang para sahabat untuk mengambil sesuatu dari tempat itu. Sikap ini menunjukkan bahwa wilayah seperti Al-Ula yang menyimpan jejak kebinasaan kaum Tsamud sebaiknya tidak didatangi, kecuali untuk mengambil pelajaran dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari sejarahnya dalam Islam, kota Al-Ula ini menyimpan banyak peninggalan situs arkeologi. Hal ini karena kaum Tsamud sendiri dikenal dengan orang-orangnya yang pandai memahat, mengukir, dan dalam pertukangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 74. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu membuat pada dataran rendahnya bangunan-bangunan besar, dan kamu pahat gunung-gunungnya menjadi rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Bahkan, para arkeolog berhasil menemukan beberapa batu karang yang diyakini merupakan peninggalan budaya dari kaum Tsamud. Temuan ini semakin memperjelas bagaimana kaum Tsamud meninggalkan jejak peradaban mereka, meskipun akhirnya mereka dihancurkan oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain batu karang tersebut, kaum Tsamud juga dikenal dengan produk utama mereka, yaitu barang pecah belah atau tembikar. Barang-barang tembikar ini memiliki desain yang unik, nilai seni yang tinggi, dan kualitas yang luar biasa, menunjukkan keahlian mereka dalam kerajinan tangan pada masa itu. Tidak jauh dari kota Al-Ula, terdapat situs arkeologi yang sangat terkenal bernama Madain Saleh, atau juga dikenal sebagai Hegra. Lokasi ini terletak sekitar 22 km dari pusat kota Al-Ula dan menjadi salah satu daya tarik utama bagi para peneliti maupun wisatawan. Situs Madain Saleh terkenal karena memiliki 131 makam kuno yang dipahat langsung di tebing-tebing batu pasir. Makam-makam ini dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari arsitektur pemakaman kuno di wilayah Arabia. Keindahan situs ini tidak hanya terletak pada jumlah makamnya, tetapi juga pada fasad atau bagian depan makam yang dipahat dengan sangat rumit dan detail. Ukiran-ukiran yang menghiasi fasad ini menunjukkan keahlian luar biasa dari para pembuatnya, yang menciptakan karya seni yang indah dan mengagumkan dari batu pasir. Karena keunikan dan pentingnya situs ini dalam memahami sejarah serta budaya kuno di wilayah Timur Tengah, Madain Saleh telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 2008. Pengakuan ini menunjukkan betapa pentingnya Madain Saleh sebagai salah satu warisan budaya dunia yang tidak hanya indah tetapi juga kaya akan nilai sejarah. Selain sejarah Islam yang melekat pada kota ini, serta peninggalan situs arkeologi yang tak ternilai harganya, Al-Ula juga memiliki daya tarik lain berupa keindahan alamnya yang memukau. Lanskapnya yang terdiri dari hamparan gurun yang luas, formasi batuan unik, serta pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan menjadikan Al-Ula destinasi yang menarik perhatian wisatawan mancanegara. Setiap tahun, semakin banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia yang datang untuk menikmati pesona sejarah dan keindahan alam yang ditawarkan kota ini. Untuk mendukung kebangkitan Al-Ula, pemerintah Arab Saudi terus mengembangkan berbagai proyek besar di kota ini. Pengembangan Al-Ula
tidak hanya menjadi upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah, tetapi juga merupakan bagian penting dari agenda besar Kerajaan Arab Saudi dalam mewujudkan Vision 2030. Melalui visi ini, Arab Saudi berkomitmen untuk melakukan transformasi ekonomi yang lebih beragam, termasuk memanfaatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utamanya. Hingga saat ini, berbagai infrastruktur dan fasilitas modern terus dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Program-program pelestarian situs sejarah juga dilakukan dengan sangat hati-hati agar keaslian warisan budaya Al-Ula tetap terjaga. Dengan langkah ini, Al-Ula diharapkan menjadi simbol keberhasilan Arab Saudi dalam memadukan pelestarian sejarah dan budaya dengan perkembangan ekonomi modern. Dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi, Al-Ula kini tidak lagi sekadar dikenal sebagai kota yang menyimpan sejarah kelam, tetapi telah bertransformasi menjadi simbol kebangkitan budaya, sejarah, dan ekonomi. Keindahan alamnya, kekayaan arkeologinya, serta nilai sejarah yang terkandung di dalamnya menjadikan Al-Ula sebagai destinasi yang mampu memikat dunia. Melalui visi besar Vision 2030, Al-Ula menjadi bukti nyata bagaimana masa lalu yang penuh sejarah dapat diubah menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih cerah. Mempertemukan harmoni antara pelestarian warisan budaya dan pembangunan modern yang berkelanjutan. Wallahu alam bisawaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.